Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu sedang jemaat. Kita bersyukur pada pagi hari ini, walaupun cuaca kurang mendukung, itu kita boleh datang ke rumah Tuhan. Tapi kita boleh ada di tempat ini sekarang, itu bukan karena suatu kebetulan, amin. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, haleluya. Pada saat pagi hari ini, kita akan mulai ibadah kita. Bagi Bapak Ibu sedang jemaat yang masih berada di luar, dipersilahkan boleh masuk ke dalam rumah Tuhan, karena pada saat hari ini kita mau memulai ibadah kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Allah Roh Kudus, Allah menjaga mimpi kami sepanjang minggu hingga pada saat pagi hari ini. Kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami rindu ingin merasakan Engkau lebih lagi di tempat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar Engkau yang bertahta dalam setiap pujian penyembahan kami, bahkan hati kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami rindu mengundang Roh-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Glory Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersama-sama kita angkat pujian ini. Kita mau undang Roh Kudus hadir di tempat. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa.
mohon ampun Bapa, sebab kami manusia yang tidak lepas dari pelanggaran, kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu kami mohon dan membutuhkan belas kasih agar kami diselamatkan dan tetap berada di dalam kesetiaan sampai Tuhan datang kembali. Engkau hantarkan langkah-langkah seluruh sidang jemaat. Meskipun keadaan ini tidak menentu, tetapi iman percaya kami tetap tegar di dalam Tuhan. Dan kami meyakini Tuhan ada selalu menolong kami. Saat ini kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami tidak mengizinkan roh lain di tempat ini. Kami bersatu hati, kami menolak segala kekuatan roh kegelapan di dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus berkuasa. Kami mengucap syukur dalam segala hal, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu. Terima kasih buat kesempatan. Dan hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang jahat. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau telah menyatakan terang-Mu di tengah kegelapan ini. Yesus Kristus Tuhan adalah terang bagi hidup kami. Saat ini kami persembahkan tubuh, roh dan jiwa kami. Kami persembahkan apa yang kami bawa ke rumah Tuhan. Ucapan syukur, persembahan, persembahan kami. Ekstra kolekte dan seluruhnya kami memberikan dengan sukacita. Sebab kebaikan Tuhan kami tidak dapat membalasnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala anugerah, kekuatan, berkat, penyertaan dan pertolongan-Mu bagi hidup kami. Dan kami menyerahkan seluruh para pelayan, pemain musik, pemimpin pujian, singer, dan juga hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan Tuhan bertata di atas pujian kami. Dan kami mulai ibadah ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita masih bangkit berdiri saudara. Kita mau bersukacita di tempat ini. Kita ganti pujian kita jadi Allah bangkit. Haleluya. Boleh minta tepuk tangannya ya untuk pujian ini. Did you go?
haleluya. Tiba saatnya saya membuka ruang kesaksian. Shalom. Di tahun 2024 ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sampai saat ini saya bisa bernapas dan bisa melayani Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur saya kepada Tuhan, saya ingin persembahkan pujian untuk Tuhan dengan judul Kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
kesempatan pagi yang indah. Ada waktu sebentar. Kami mewakili dari ibu-ibu semua mengucapkan selamat ulang tahun buat Bu Gembala yang pada hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, semoga pelayanannya semakin maju dan semakin semangat dan dalam membimbing membina kami sebagai kaum ibu-ibu dalam setiap pelayanan. Biarlah senantiasa kita selalu berseru berserah kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saya juga mewakili pemuda remaja GPDG Semani Pulau Pisau ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Gembala beserta yang ulang tahun juga Nyonya Sulaiman kalau tidak salah ya. Ulang tahun yang ke-17 tahun ya. Canda. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Oke, tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Sebelum kita berikan korban syukur kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini kami masih diberi kesehatan, nafas kehidupan Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan dalam kehidupan kami, buat pagi ini Tuhan, dan terlebih pada pagi hari ini kami akan memberikan korban syukur kami biar Engkau yang berkati dari setiap kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan, pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita berikan persembahan, kita angkat pujian kita, segala puji syukur. Semua baik dalam
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ya, tidak terasa ya kita sudah masuk di akhir bulan yang pertama ya di tahun 2024 ini. Ya, kita bersyukur sebab Tuhan Yesus itu sangat baik dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Baiklah, pada saat ini saya mengajak kita membuka Alkitab kita ya dari Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 26 ya. Ya, bukan 26, 28. Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 28. Kalau perikop di sana Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Namun saya akan memberikan tema bagi kita ya. Menerima mujizat tanpa pertobatan adalah hukuman di hari penghakiman. Ya, menerima mujizat Tuhan ya tanpa pertobatan adalah hukuman di hari penghakiman. Nah, kita baca ya bersama-sama Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Ya, kita baca bersama-sama. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, ya kita bersyukur ya. Kalau di minggu lalu saya sudah sampaikan bagaimana Yesus ya setelah dia dibaptis ya, dia dibawa oleh Roh ke padang belantara. Selama 40 hari dia berpuasa, setelah lapar dia dicobai oleh Roh. Nah, setelah selesai Roh itu lari dan ia pun ya ke tanah Yudea. Melalui padang belantara lalu bertemu dengan Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya. Lalu Yesus pun Bapak Ibu memanggil ya murid-muridnya yang pertama. Saya sudah jelaskan murid-murid yang pertama itu beda dengan 12 murid yang ditetapkan menjadi rasul. Itu beda. Murid-murid yang pertama yaitu orang-orang yang bersama Yesus, mengikut Yesus. Saat Yesus memulai pelayanannya setelah dibaptis ya, lalu Yesus mulai pelayanan. Dan di akhir dari masa pelayanan Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis melayani sangat singkat sekali ya, sangat singkat sekali. Kurang lebih sekitar tidak sampai 1 tahun kalau kita perhatikan. Ya. Sebab setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, maka baru Yesus tampil ya, mulai menyatakan dirinya. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih, di sini kita lihat
bagaimana Yesus di Kapernaum. Kapernaum ya, yang dikatakan juga sebuah kota yang cukup besar. Itu berdekatan ya, Kapernaum, Korazim dan Betsaida. Itu kota-kota yang besar di bagian utara Danau Galilea. Jadi di bagian utara itu termasuk daerah ya Yudea. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Dan Alkitab menjelaskan di dalam ketiga kota ini Yesus memulai pelayanan, dan di 3 kota ini juga Yesus paling banyak melakukan tanda-tanda mujizat-mujizat. Amin, Saudara. Paling banyak. Nah, di awal saja waktu dia memanggil murid yang pertama, dia menyusur Danau Galilea. Kita ingat itu, Dia melihat ada 2 perahu. Ada perahu Petrus dan Andreas. Mereka sedang membereskan jalan. Ada juga 1 perahu, Yakobus, Yohanes dan orang tuanya. Mereka juga sedang membereskan jalan. Tetapi karena Yesus menyusur Danau Galilea itu, maka orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Mereka rindu untuk mendengarkan dia. Sehingga akhirnya orang banyak itu Yesus melihat, mana mungkin ini dia harus naik ke perahu. Lalu dia katakan sama Petrus, saya pinjam perahu, saya di atas perahu dan saya akan berkhotbah untuk mereka. Jadi dia berkhotbah di atas perahu di pinggir Danau Galilea itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dan semua orang takjub mendengar apa yang diajarkan Yesus. Mereka heran sekali, sangat luar biasa, dan hati mereka menerima dengan penuh sukacita. Sebab Yesus bukan hanya berbicara tentang kasih Tuhan, tetapi disertai dengan tanda-tanda. Dia dikatakan minggu lalu dia melenyapkan segala macam penyakit dan segala macam kelemahan setiap orang yang datang. Kenapa hal itu terjadi? Nah, itu tadi dikatakan karena dia mengajar mereka dengan sebagai orang yang berkuasa. Jadi penuh dengan kuasa. Dia berbicara, aliran kuasa itu mengalir. Tidak sama seperti ahli-ahli Taurat dan pengajar-pengajar orang Yahudi. Amin, Saudara. Nah, itu sebabnya setelah dia selesai berbicara, dia berkata kepada Petrus, bawa perahu ke agak tiang jalan dan tebarkan jalan. Petrus langsung berkata, Tuhan, sepanjang malam kami telah menjala ikan, tapi kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya, maka aku menebarkan jala juga. Padahal tadi kan sudah dibereskan jala. Jadi artinya karena mendengar perintah Tuhan, lalu dia tebarkan jala, dengan tidak bersemangat. Dia tebarkan jala. Apa yang terjadi, saudara? Jala itu penuh dengan ikan. Akhirnya dia memanggil temannya, Yohanes dan Yakobus, 2 perahu masing-masing. Sehingga apa yang terjadi, saudara? 2 perahu itu hampir tenggelam karena penuh ikan. Amin. Padahal mereka sudah sepanjang malam tidak mendapat apa-apa dalam penangkapan itu. Nah, itu sebabnya sehingga Petrus setelah melihat itu, dia langsung lari dan berjumpa kepada Yesus, dan dia langsung tersungkur di depan kaki Yesus. Tuhan Yesus, aku tidak layak. Aku tidak layak, Tuhan. Menghampirimu, aku tidak layak. Dan Tuhan Yesus katakan, mulai sekarang aku jadikan engkau penjala manusia. Demikian juga yang lain. Sehingga Yesus katakan, ikutlah aku. Nah, saudara-saudara, jadi hampir semua murid Yesus saya lihat dari ketiga kota itu Tuhan dipanggil mereka. Kita tahu dari kota Betsaida itu Andreas dan Petrus dari sana, Filipus juga dari sana, Yakobus dan Yohanes juga dari situ.
Jadi 3 kota itu Yesus mengadakan banyak sekali tanda-tanda heran, mujizat-mujizat. Karena dia mengajar mereka dengan penuh kuasa. Ya, dia dalam wibawa ilahi. Beda dengan pemerintah-pemerintah yang lain. Nah, di satu hari Sabat di dalam pembacaan kita tadi, Yesus masuk ke rumah ibadat di Kapernaum. Dan di dalam rumah ibadat itu, saudara kekasih, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Amin. Kerasukan roh jahat. Dan waktu roh jahat itu melihat Yesus ada di sana, dia berteriak dengan suara nyaring. Dan apa yang dikatakan oleh roh jahat itu kepada Yesus, ya tadi kita sudah lihat. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Ya, Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Amin. Jadi di sini kita melihat iblis, setan pun mengenal Yesus. Mereka tahu siapa Yesus. Tetapi waktu mereka menghampiri Yesus, waktu Yesus ada di hadapan mereka, mereka berteriak. Kenapa mereka mengenal Yesus? Karena Alkitab berkata bahwa setan-setan, iblis itu berasal dari malaikat surga. Tetapi karena satu kali tidak taat kepada Allah, Allah langsung buang mereka. Dan mereka menjadi setan-setan. Itu sebabnya banyak setan-setan di dunia ini itu dari malaikat yang dibuang dari surga. Itu sebabnya mereka tahu tentang Allah, tentang Yesus. Mereka kenal. Tetapi mengapa mereka berteriak tatkala menghampiri Yesus? Karena Yesus adalah terang hidup, dikatakan dalam Alkitab. Yohanes katakan, terang itu mengalahkan kegelapan. Amin, saudara. Dan kegelapan tidak akan tahan di dalam terang Allah itu. Amin. Nah, demikian juga setan-setan pada saat Tuhan menyatakan kemuliaan, sebab mereka sudah hilang kemuliaan. Semua yang berdosa karena hilang kemuliaan Allah tidak akan tahan melihat kemuliaan Allah. Tidak akan tahan, tidak akan mungkin. Ada orang berkata, ya kalau di neraka itu setan menyiksa orang-orang berdosa. Tidak benar. Neraka adalah tempat kebinasaan bagi setan-setan dan pengikut-pengikutnya. Siapa pengikutnya? Ya orang-orang berdosa. Jadi tidak ada waktu dia menyiksa orang lain di sana, tetapi yang menyiksa mereka, membinasakan mereka adalah Allah sendiri. Itu dalam api yang membakar mereka. Amin. Masing-masing mereka terbakar di sana. Makanya waktu dia berteriak, apakah engkau datang menyiksa kami, membinasakan kami? Ya belum tiba waktunya untuk membinasakan mereka. Di akhir zaman malah dikatakan oleh firman Tuhan, iblis setan itu 2 kali lipat untuk menghancurkan iman saudara dan saya, supaya menjauh dari Yesus, supaya rasanya berat kalau mau beribadah, supaya rasanya berat saudara untuk menyembah Tuhan. Nah, itu pekerjaan setan yang bekerja di dalam daging bersama dengan keinginan daging kita, yang maunya kalau ingin waktu itu penyembah Tuhan lebih baik norok. Jadi datanglah setan kipas-kipas, makin enak tidurnya. Supaya apa? Supaya menjadi makin banyak pengikutnya nanti di dalam tempat Allah membinasakan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan. Nah, waktu dia berteriak dan mengutarakan dan mengatakan bahwa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus tidak berkompromi dengan setan. Dia langsung katakan diam, ya, keluar dari orang itu. Amin, saudara.
Sehingga akhirnya setan itu, saudara-saudara, menghempaskan orang itu dibanting-banting dan sambil menjerit dengan suara yang keras dia keluar. Tapi dikatakan dalam Injil Lukas, orang yang kerasukan itu tidak sedikit pun sakit waktu dibanting-banting setan. Kenapa? Sebab ada Yesus di sana. Yesus menjaga di sana. Alkitab katakan tatkala kita hidup dalam Yesus, saudara-saudara, Yesus ada di dalam kehidupan kita, setan tidak bisa menjamah kita. Kenapa? Sebab Yesus yang berhadir di dalam kita di sana, Dia yang melindungi kita dari setan, Dia yang memelihara kita dari setan, menjauh, lari, tidak akan taat. Amin. Haleluya. Yesus tidak pernah kompromi dengan setan. Walaupun setan itu dengan cara apa dia mengangkat, dia mengaku-ngakukan kau, ya, yang kudus, engkau dari Allah, engkaulah Tuhan. Jadi berkata dia, hendaklah juga seperti itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kompromi dengan setan. Bagaimana cara seringkali orang kompromi itu? Kalau di tempat-tempat yang angker, dia katakan seperti ini. Buek, kuela mengganggu iki mahalau. Itu kompromi namanya. Tetapi kalau orang yang percaya kepada Yesus, Yesus katakan ada tanda-tanda orang percaya itu. Mereka tidak kompromi, tetapi mereka mengusir setan-setan itu dalam nama Yesus. Artinya saudara, tatkala kita melewati tempat angker, kita tidak memberi telur bagi mereka, kita tidak kompromi dengan mereka, kita katakan ini ada dalam jalan ini, ya, dalam nama Yesus. Kami mau lewat, dia lari. Saudara. Ada banyak orang kasih makan, kasih bendera, kampanye. Bapak Ibu saudara kekasih. Tetapi orang percaya tidak seperti itu. Amin. Amin. Itu sebabnya di rumah-rumah mungkin ada gangguan saudara. Kita sembah Tuhan, minta Tuhan berhadiratlah di dalamku. Berhadiratlah di rumah ini. Dan terang Kristus itu, maka kita akan usir kegelapan itu. Amin saudara. Nah itu orang percaya, tidak kompromi. Sehingga setan itu berteriak sebab dia keluar sambil dengan suara nyaring, dia menjerit. Dan orang-orang yang ada di situ semua mereka terkagum. Dikatakan oleh mereka, apa ini? Ya tadi kita baca di sana. Apa ini? Haleluya. Sehingga mereka memperbincangkan, katanya apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Amin saudara. Mereka terkagum. Sebab mereka belum pernah melihat ada orang yang memberitakan kabar baik dan dengan kuasa yang besar. Dia berkatakan keluar. Dan roh itu sambil menggocak-gocakkan orang itu, dia menjerit dengan keras. Dia pun keluar. Ada banyak yang dilakukan oleh Yesus di 3 kota itu. Di Kapernaum, Korazim, di Betsaida itu. Mujizat-mujizat banyak. Minggu lalu saya sudah katakan itu sebenarnya di daerah itu Yesus lakukan. Begitu banyak sehingga dibawalah orang yang muka
mana-mana datang. Kenapa orang-orang datang dari mana-mana? Rupanya orang-orang yang ada di Kapernaum, yang ada di kota-kota itu, di Korasin, di Betsaida itu, mereka memperbincangkan. Mereka berpikir, apa ini? Ini luar biasa. Bukan hanya bagi antara mereka, tetapi tersebar sampai yang lain. Kalau di dalam yang lain, sampai ke daerah Syria, sampai di daerah Dekapolis. Apa itu Dekapolis? Dekapolis adalah sebagian timur dari Danau Galilea. Itu daerah orang Yunani. Sehingga orang dari mana-mana datang karena berita yang mengherankan itu, membawa orang-orang banyak. Untuk mendengarkan Yesus. Amin. Sehingga di dalam Injil Yohanes pasal 3 dikatakan ayat 22 sampai ayat 26, 21 sampai 26 saya lihat. Di tempat itu Yohanes dan murid-muridnya membaptis banyak orang. Sehingga orang berkata kepada Yohanes, orang yang kau katakan itu membaptis. Ya, sementara waktu itu Yohanes membaptis di Ainon, bukan hanya di Sungai Yordan, tapi juga di Ainon karena di situ banyak air. Tetapi Yesus dan murid-muridnya di tanah Yudea, di Kapernaum, ya, di Korasin, di kota Betsaida itu, di Danau Galilea itu, juga membaptis banyak orang. Bahkan dikatakan lebih banyak dari apa yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, yang dibaptis oleh Yesus dan murid-muridnya di sana. Sehingga kita ingat di malam-malam pun datang, ya, ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi, guru besar Yahudi. Kita ingat siapa itu? Ya. Di Yohanes pasal 3 itu. Yohanes pasal 3. Nikodemus dia datang malam-malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, tidak ada seorang pun yang melakukan begitu banyak tanda heran, mujizat seperti yang engkau lakukan itu. Hanya engkau yang dapat lakukan. Dan kita ingat Yesus katakan kepadanya, engkau harus lahir baru. Kalau kau tidak lahir baru, jangankan kau masuk surga, melihat surga pun tidak. Artinya Nikodemus walaupun dia pengajar guru besar Yahudi, tetapi dia harus bertobat. Karena Yesus, saudara, pada saat itu dia merasa sakit hati ini. Kenapa dia merasa sakit hati? Karena dia paling banyak mengadakan tanda-tanda mujizat-mujizat besar di kota apa tadi? Ya, yang Kapernaum, di Korasin, di Betsaida, melakukan begitu banyak mujizat. Dan mereka juga menikmati banyak mujizat yang mereka alami. Dan mereka juga melihat begitu banyak tanda-tanda heran yang dilakukan oleh Yesus. Dan sehingga mereka memperbincangkannya itu, menyaksikan itu, sehingga tersebar sama orang. Tetapi Yesus kecewa terhadap orang-orang itu. Tidak ada mereka yang bertobat. Tadi saya katakan walaupun banyak orang dibaptis oleh Yesus dan murid-muridnya di sana, tetapi semua orang luar. Tidak ada dari orang kota itu yang begitu menyaksikan perbuatan Tuhan ajaib, yang banyak mendengar firman Tuhan, banyak juga mendapat pertolongan daripada Tuhan, tetapi tidak membuka hati untuk bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yesus kecewa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saya melihat ada banyak orang kalau memohon pertolongan kepada Yesus, menerima mujizat-mujizat, tapi habis itu dia menjauh dari Tuhan. Dia tidak bertobat, dia tidak mengagungkan Tuhan, termasuk dia
10 orang kusta kita ingat datang kepada Yesus dari jauh-jauh, dan Yesus katakan, pergi tunjukkan diri kepada imam. Di tengah jalan mereka sembuh-semua. Tetapi ada orang Samaria, dia lihat sembuh, dia tidak kepada imam sana, tapi dia balik kepada Yesus dan tersungkur di depan kaki Yesus sambil memuliakan Allah. Yesus katakan, tadi kan ada 10 orang, mana yang 9? Selain dari orang asing ini, Samaria dikatakan orang asing, bukan dikatakan tidak diakui Israel, tetapi dialah yang memuliakan Allah, yang bertobat. Nah, ini yang dicari oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Apa yang terjadi kalau kita banyak menikmati pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan? Coba saya akan bacakan bagi saudara apa yang Yesus katakan dalam kekecewaannya kepada kota-kota ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal 11. Haleluya. Matius pasal 11 ayat 20 sampai ayat 24. Di sana dikatakan Yesus mengecam beberapa kota. Kota apa saja itu? Saya melihat 3 kota itu. Di situ Yesus melakukan begitu banyak kebaikan. Bahkan dalam sebelum kutukan ini Yesus juga mengutus murid-murid ke sana. Artinya sebab mereka kan berasal dari sana. Artinya balik ke sana, beritakan supaya mereka bertobat. Tetapi mereka tetap tidak bertobat, saudara. Sehingga akhirnya perkataan Yesus sebagai kota itu. Ayat 20, Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24 dikatakan seperti ini. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida. Banyak ini murid-murid yang handal. Karena jika di Tirus dan Sidon, ini Tirus Sidon ini adalah orang Syria dari tempat jauh, karena mendengar berita mereka banyak yang datang bertobat. Terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, tempat Yesus tadi mengadakan mujizat, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. Amin, saudara. Dia akan dihukum oleh Tuhan. Demikian mengerikan, saudara. Amin. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan, saudara, kita bersyukur begitu banyak Tuhan menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Kita menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan perbuatan ajaib, baik bagi orang lain, bagi diri kita sendiri. Oleh sebab itu, supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan, hidup dalam pertobatan yang benar, lebih taat dan lebih setia. Amin. Menjelang hari kedatangan Tuhan. Dan jika kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, apa yang pernah kita alami, keindahan, kebaikan Tuhan, itu tidak ada arti apa-apa.
Sebab kita akan masuk ke dalam penghakiman, ya, untuk dihukum di hari Tuhan menghakimi bumi ini. Amin. Dan segala yang ada di atasnya. Sebab Yesus akan datang pada kali yang kedua, ya, untuk mempermuliakan orang-orang yang setia kepadanya, yang mempersiapkan hati untuk selalu mengagungkan Tuhan, menanti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Baik mereka yang sudah mati maupun mereka yang masih hidup, kata Alkitab, mereka akan dalam sukacita besar. Ada pertemuan, ya, di udara, pertemuan yang indah, itu kan pujian Tuhan. Dan itu menjadi kerinduan bagi semua orang-orang yang menantikan Tuhan. Sebab di sana Tuhan memberikan upah bagi semua orang. Kemuliaan yang bersifat kekal, kebahagiaan yang bersifat kekal, sukacita yang bersifat kekal, keadaan hidup, ya, yang bersifat kekal. Tetapi bagi yang lain dikatakan, Tuhan akan membalas semua. Firman yang pernah mereka alami, mereka dengar, itu yang menghakimi, menjadi penghukuman bagi mereka. Mujizat-mujizat yang pernah mereka alami itu justru semakin berat menghukum mereka, karena mereka tidak mempermuliakan Tuhan, ya, yang menjadi sumber hidup yang sesungguhnya. Amin, saudara. Kita tidak mau seperti itu. Amin. Sebab itu mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Memang di hari-hari terakhir ada banyak orang yang terdahulu menjadi merosot, menjadi mundur. Tetapi ingat, ada banyak orang yang akan datang dan mereka bersemangat sukacita. Dari mana itu akan terjadi, saudara? Jangan heran, dikatakan oleh kitab, Bani-Bani Kedar akan mencari Tuhan, akan merasa haus dan lapar akan Tuhan menjelang hari Tuhan. Sementara orang-orang yang tadinya sudah mengikut Tuhan lama, mereka mulai menjauh. Mereka ikut cara dunia. Janganlah kita seperti itu. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Jadi kita amin, jangan amin. Teman-teman kemarin untuk teman rapat, kalau amin katanya, ya berarti nomor 1 kan itu. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kita harus perhatikan itu dalam kehidupan kita. Jangan kita bersukacita hanya menerima yang baik saja daripada Tuhan, segala yang baik, tetapi kita tidak merasakan bagaimana kita semakin hidup mempermuliakan Tuhan. Sehingga akhirnya kebaikan-kebaikan itu justru menjadi penghukuman pada saat hari penghakiman nanti. Itu mengerikan. Itu yang terjadi terhadap kota-kota atau orang-orang yang tidak sungguh dalam Tuhan. Mereka memang kita menyaksikan kepada orang lain luar biasa, Yesus hebat, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Ya, mereka hanya berpikir dunia saja. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sebab hatinya jauh. Segala yang mereka pikirkan adalah untuk memuaskan keinginan daging mereka saja, bukan bertobat. Tetapi yang terbaik, dia berkata, mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Bahwa semua orang harus membuka hati untuk Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi tatkala tidak menerima Yesus, maka mereka ada di bawah hukuman dan ancaman untuk kematian yang kekal. Amin. Amin. Itu mengerikan. Oleh sebab itu kita bersyukur, ya, kita menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Dan kita bersemangat lagi, terlebih di tahun 2024 ini. Jadi tidak tahu apa yang kita hadapi. Kemarin juga kami berkumpul pendeta-pendeta saudara dari
kita mau berdoa untuk ada persatuan pendeta-pendeta semuanya menjadi akur, sehingga nantinya juga jemaat-jemaat menjadi sehati, saling mendoakan, saling memberkati. Bukan hanya kita mengatakan kita lebih hebat daripada orang lain, tetapi supaya bersama-sama nantinya juga berdoa bagi kota kita, bagi bangsa kita. Ya. Terlebih kita melihat menjelang pemilu ini, kita perhatikan ada ya kemungkinan terjadi gejolak. Siapa yang bertanggung jawab? Alkitab katakan sama seperti Abraham, ya Tuhan katakan, aku akan hancurkan kota Sodom dan Gomora. Jangan. Abraham katakan, jika ada orang yang 50 orang di sana menyembah engkau, ya Tuhan katakan, jika ada 50 tidak akan mungkin terjadi hukuman itu. Abraham katakan, jika ada yang 30 saja, ya kalau ada seperti itu, Tuhan katakan, aku tidak akan menghukum, tapi aku berkati. Sampai akhirnya jika ada 10 saja orang yang menyembah Tuhan di sana, Tuhan katakan, jika ada 10 tidak akan ada penghukuman di sana. Tetapi rupanya semua orang di sana hidupnya adalah hidup menurut daging. Alkitab katakan di sana ada kawin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, hanya untuk memuaskan daging. Itu sebabnya Tuhan sakit hati, Tuhan kecewa. Tidak ada yang bertobat selain siapa? Ya, Lut. Ya, sehingga malaikat itu pergi ke sana dan berkata kepada Lut, ya supaya mereka cepat tinggalkan. Tapi waktu mereka datang, saudara-saudara, orang-orang Sodom itu katakan, tadi kami lihat ada 2 laki-laki ke sini, serahkan pada kami untuk mereka mau memuaskan daging mereka. Lut sampai menangis, jangan. Bahkan saya lihat itu ada 2 perempuan anakku, silakan ambil, tapi jangan yang orang tamu ini. Tapi 2 orang itu katakan, cepat pergi. Mereka tidak bisa mengganggu sebab orang ini adalah utusan Allah, sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan setelah jauh apa yang terjadi, sudah penghukuman itu terjadi. Di akhir zaman juga sama seperti Sodom dan Gomora, sama seperti sama Nuh dikatakan. Orang mengabaikan akan Tuhan, akan keselamatan. Semua karena melihat keadaan dunia ini yang menarik, banyak semakin canggih. Sulit sekali. Anak-anak kita disuruh baca Alkitab, sulit karena mereka hanya melihat HP mereka, permainan di sana. Kita mau berdoa juga sulit. Itu sudah mulai berubah. Tetapi kita harus lakukan supaya kita rampas mereka dari cengkraman dunia ini. Harus ada waktu untuk Tuhan. Amin, saudara. Tidak lama lagi dunia ini akan berakhir. Kalau kita lihat tanda-tanda ya bencana-bencana, gempa bumi, banjir, longsor, hampir tiap hari saya melihat berita longsor. Ya, di daerah Jawa Barat hari kemarin berapa rumah hancur, dan banyak juga yang mati karena longsor itu. Tidak sempat, bahkan ada yang naik motor langsung tenggelam, dibawa oleh longsor dan masuk ke dalam tanah, tidak ditemukan oleh orang-orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, memang seperti itu dunia ini. Kadang-kadang kalau tidak ada hujan berteriak semua, kalau ada hujan juga berteriak semua. Serba salah.
Itulah sebabnya sehingga Yesus katakan justru di dunia ini kesempatan bagimu untuk mengandalkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, sebab menghadapi semua itu sehingga kamu akhirnya ke tempatmu yang sesungguhnya. Bumi baru, langit baru. Sebab dunia ini hanya sementara, bukan tempatmu. Amin, saudara. Amin. Jadi kita menikmati akan kebaikan Tuhan bukan semakin kita jauh dari Tuhan, tetapi semakin kita mendekatkan diri kita memuliakan Tuhan, semakin kita berharap kepada Tuhan. Tuhan katakan Dia akan semakin juga menyatakan kasih kuasanya, sebab kuasa Tuhan tidak berubah dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai Yesus datang. Amin, saudara. Bahkan kuasa itu semakin ditambahkan sebab iblis semakin banyak dan semakin menggoda dengan cara, dan kita juga harus dengan kekuatan kuasa yang lebih kuat. Itu sebabnya Paulus katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, supaya kamu sanggup berdiri dan mengalahkan tipu daya kuasa iblis itu, dan kamu menang. Amin, saudara. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadi oleh sebab itu saudara, jangan hanyut oleh dunia ini. Ya, kita sebagai orang tua, kita bangun diri kita dalam kekuatan Tuhan. Kita bawa, bimbing anak-anak kita, kita tuntut mereka di dalam Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan, menikmati Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan lagi kita katakan karena panas terik Tuhan aku tidak datang ke rumahmu, karena hujan Tuhan, selalu banyak alasan. Tapi justru disitulah kita melihat Tuhan sedang menguji iman saudara dan saya. Amin. Manakah yang murni, manakah yang sungguh-sungguh? Kalau seorang yang murni, dia dapat katakan, ya, aku mengasihi Engkau Tuhan. Meskipun badai taubat, aku tetap memuliakan Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ya kan? Itu orang yang sungguh dalam Tuhan. Tapi tatkala ada hujan, maaf Tuhan, saya tidak datang. Berarti tidak benar. Oleh sebab itu saudara, mari kita perhatikan bagaimana kehidupan kita. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti, kuasa Tuhan tidak pernah berhenti. Semakin ditambah kalau kita semakin mempermuliakan Tuhan. Semakin banyak pencobaan yang kau hadapi, semakin banyak juga kuasa yang Tuhan siapkan untuk memberkatimu, untuk menyatakan bahwa engkau bersama dengan Dia, Yesus, yang melakukan mujizat-mujizat dengan kuasa yang besar yang tidak dapat dilakukan oleh apapun. Mari saudara kita berdiri, kita bersyukur Tuhan itu sangat baik di dalam hidup ini. Kita sembah Dia, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia. Pujian lama, waktu Tuhan tolong saya. Kita ingat bagaimana Tuhan menolong kita. Dari pertolongan Tuhan itu kita semakin berharap kepada Tuhan, semakin dekat dan tidak mau berpisah lagi dari Tuhan. Haleluya Tuhan, glory Yesus, haleluya. Glory Yesus. Dulu saya jauh dari jalan surga. Orang yang
tidak tahu berapa lama saudara mengikut Yesus. Ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami, yang kita lihat. Apakah itu hanya sebagai perbincangan yang kita bicarakan kepada orang lain? Tetapi Yesus menghendaki supaya itu menjadi renungan di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus tidak pernah berhenti untuk melakukan perbuatan baik bagi saudara dan saya. Tatkala hidup kita ada dalam memuliakan Dia, tatkala kita ada dalam pertobatan yang benar dan hidup bergantung kepada Dia, ada banyak pernyataan kasih kuasa yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab berkata, langit bumi ini akan hancur, akan hilang lenyap, tapi mujizat kuasa Allah, kebaikan Tuhan semakin dinyatakan dalam hidupmu. Kau akan merasakan betapa indahnya Tuhan itu, betapa luar biasa apa yang Dia lakukan, apa yang Dia rancang. Dan kita akan melihat dan akan menikmatinya. Dia menghendaki supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Dia, lebih sungguh-sungguh lagi mempermuliakan Dia. Haleluya. Terlebih di tahun-tahun ini dikatakan dunia akan menguasai kehidupan semua orang dengan caranya. So, di dunia ini iblis dan setan-setan bertakhta dan akan merebut banyak, dan dengan cara bagaimanapun dia akan memperlihatkan segala keindahan dunia bagimu, tetapi membuat engkau semakin jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saudara, jangan ikuti, tapi ikuti tetap mengagungkan Tuhan, tetap Tuhan yang paling utama di dalam kehidupan ini, tetap mencari Tuhan. Itulah kehidupan yang sesungguhnya di dalam kehidupan pribadi, dalam hidup rumah tangga, dalam kehidupan kita, di mana Tuhan mempercayakan kita. Waktu Tuhan tolong saya, panggil maka Surya dia. Waktu Tuhan tolong
percaya Tuhan, Kau tidak akan meninggalkan kami. Kau senantiasa memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini Engkau memelihara hidup kami. Kau memberkati hidup kami. Engkau menyertai kami, Engkau memelihara kami Tuhan. Dan kami percaya Kau adalah juru selamat di dalam kehidupan kami. Seperti yang telah Kau katakan di dalam firman Tuhan. Engkaulah jalan keselamatan dan hidup. Barang siapa yang percaya padamu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terlebih kami yang masih hidup ini Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, kami telah menerima sabda kebenaran firman yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala. Firman yang menguatkan kami untuk kami semakin giat, untuk iman kami semakin bertambah di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan kami selalu Tuhan dalam menghadapi cobaan. Kau tuntun kami menuju jalan keselamatan yang telah Engkau persiapkan. Berkati kehidupan kami, anak-anak-Mu. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada kesempatan ini. Engkau menyatakan pemeliharaan atas hidup mereka. Apapun permasalahan di dalam kehidupan mereka, Engkau hadir melawat mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami sampaikan ke dalam tangan, di dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.
Glory Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa kepadamu. Sebab Engkau menyatakan kasih-Mu yang terbesar bagi kami. Karena Yesus Kristus sudah melakukan segala hal. Dan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kami katakan biarlah tambah hari kami tambah mencintai-Mu. Tambah hari kami tambah setia kepadamu. Untuk kami mempermuliakan Tuhan. Sebab Engkaulah tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat pernyataan isi hati-Mu bagi kami. Sebab Engkau tidak pernah berhenti berbuat baik. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakanlah karya-Mu senantiasa. Nyatakanlah, buktikanlah perbuatan-perbuatan ajaib-Mu di dalam setiap hidup kami. Dan berikan kepada kami hati yang selalu diperbaharui. Supaya semakin kami mengasihi Tuhan. Semakin kami mempermuliakan Tuhan dalam segala hal. Baik dalam segala pencobaan-pencobaan yang kami hadapi. Baik dalam segala masalah. Baik dalam segala pergumulan. Sebab kami percaya di sana Tuhan bekerja bersama dengan kami. Melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan Tuhan membuktikan bahwa Engkau sudah menang. Dan mengalahkan segala macam tantangan pencobaan kami. Dan Engkau menyediakan segala jalan keluar yang terbaik. Dan membuktikan pertolongan-Mu. Tidak ada kami yang tidak dijamah oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur. Semua kami diperbaharui oleh Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami bersukacita dalam sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga di sanalah kami melihat bagaimana Tuhan berkarya dan Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ini. Baik secara pribadi mereka, setiap masing-masing ada dalam jamahan, ada dalam berkat Tuhan. Baik di dalam setiap keluarga Tuhan, pergumulan keluarga, pergumulan anak-anak, pergumulan mata usaha pekerjaan, pergumulan ya Tuhan masa depan atau apa yang mereka rindukan. Ya Tuhan, baik anak-anak keluarga yang baru yang akan membangun rumah tangga, yang akan masuk dalam pernikahan rumah tangga dan akan diperbaharui semua. Ada banyak yang harus kami lakukan Tuhan. Engkau memberkati semuanya. Terlebih kami menghadapi pesta demokrasi ini Tuhan Yesus. Walaupun mungkin kami berbeda orang yang kami perjuangkan, tetapi kami juga harus ingat siapa yang Tuhan pakai untuk menopang pekerjaan Tuhan, untuk menolong yang menyatakan yang terbaik. Sebab kami percaya Tuhan menyediakan orang-orang yang Engkau pakai, dan Engkau memberkati mereka, Engkau menolong anak-anak-Mu, dan Engkau memberkati juga Tuhan baik untuk presiden dan wakil presiden. Kami merindukan ya Tuhan menyatakan yang terbaik bagi kami, sehingga bangsa kami terus ya Tuhan ada dalam berkat Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan, ada dalam kerukunan, ada dalam kedamaian. Jauhkan dari ya Tuhan perselisihan satu dengan yang lain. Jauhkan dari pemberontakan dari dalam bentuk apapun Tuhan, yang mau membuat kekacauan atau roh-roh yang mau merusak merancang yang tidak baik atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau injakkan itu semua dalam nama Yesus. Jauhkan dari bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan damai sejahtera-Mu. Bila dari semua orang percaya yang berdoa, maka di sanalah Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Terpujilah nama-Mu. Inilah kehidupan kami. Dan seluruh jemaat-Mu Tuhan berkati mereka. Baik sebagai pegawai negeri sipil, pensiunan pegawai negeri sipil, baik sebagai wira swasta, para pengusaha, sebagai petani, sebagai pekebun, sebagai peternak, sebagai pedagang, sebagai buruh upahan Tuhan, atau yang sedang mencari pekerjaan, ya Tuhan Engkau memberikan dan Engkau membuka jalan, dan Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu
Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu Bapa sesuai dengan apa yang Kau janjikan. Engkau juga mencurahkan dari perbendaharaan-Mu sebab Engkau tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, bahkan apa yang kami pakai, apa yang kami makan minum, dan Engkau memberkati semua. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Bapa yang baik, yang terus menyatakan kebaikannya bagi setiap orang percaya yang berharap, yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kehidupan kami, dan semua kami ada dalam berkat Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang selalu menghibur menurut kita sampai kepada hari Maranatha. Tuhan datang dan kita semua dipermuliakan dalam sukacita yang besar. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan ini, yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.